Halo Sob, terima kasih sudah klik video ini. Kalau kamu memang penasaran untuk memahami suatu peristiwa penting dan peristiwa besar yang terjadi di negeri ini dengan ulasan yang gak berpihak ke siapapun dan belum tentu kamu bisa dapatkan dari channel lainnya. Pas banget untuk menambah wawasan di sini. Lebih detail tentang kami, intip aja di deskripsi channel ini ya Sob. Oke, to the point aja. Ini soal sebuah kasus besar yang kembali mencoreng nama baik institusi hukum di Indonesia. Kasus Zarof Rikar belum selesai. Di balik uang dan emas, ada jaringan rapi. Pertanyaannya, siapa saja yang ikut menikmati jual beli keadilan ini? Zarof Rikar bukan bekerja sendiri. Dia menerima titipan perkara dari pengacara tertentu, yang kemudian menyuplai dana untuk mengatur putusan. Salah satunya, Lisa Rahmat. Pengacara berpengaruh, yang kini ikut terseret karena mengalirkan miliaran rupiah untuk memuluskan perkara Sugar Group. Selain itu, ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, yang ikut dalam lingkaran kasus vonis bebas Ronald Tanur. Pada saat itu dia sebagai hakim saat perkaranya digelar di Surabaya. Dari BAP, dana mengalir ke oknum panitera, lalu ke pihak majelis hakim. Skemanya mirip sistem pengiriman barang. Ada pemesan, kurir, dan penerima akhir. Hanya bedanya, barangnya adalah vonis hukum, dan setiap vonis itu punya harga. Ini adalah ilustrasi alur dana dalam skandal lingkaran makelar kasus yang diatur Zarof Rikar yang melibatkan pengacara, jaksa, panitera, hingga hakim. Pertama, pihak pemberi dana bisa berasal dari perusahaan seperti Sugar Group atau individu yang sedang berperkara di pengadilan. Mereka menghubungi pengacara perantara, salah satunya Lisa Rahmat. Lalu dana disalurkan ke Zarof Rikar. Dia bukan hakim, tapi punya cukup kuasa untuk memberi sinyal ke ruang sidang. Dari sana, instruksi atau dana diteruskan ke oknum panitera dan hakim tertentu. Hasil akhirnya, putusan yang disesuaikan dengan settingan permintaan dari yang punya perkara. Catatan penting. 1. Zarof didakwa menerima gratifikasi sebesar 900 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Bukan dari satu perkara, tapi dari rangkaian kasus sejak tahun 2012 hingga 2022. 2. Salah satu contoh adalah sengketa antara Sugar Group dan Marubeni Corporation. Dalam perkara ini, Zarof mengaku menerima 50 miliar rupiah untuk membantu pengurusan putusan. 3. Penelusuran masih berjalan. Kejaksaan Agung bersama PPATK sedang membongkar aliran dana dan membongkar siapa lagi yang ikut menikmati sistem busuk ini. Karena seperti biasa, yang tertangkap hanya ekor, bukan kepala. Yang mengatur, seringkali masih bebas berjalan di balik toga, jabatan, dan kekuasaan. Publik marah, tapi juga lelah. Karena ini bukan pertama kalinya Mahkamah Agung tercoreng. Dari Akil Mohtar, Sudrajat Dimyati, kini Zarof Rikar, hukum di atas kertas, tapi bisnis di bawah meja. Zarof kini mendekam dalam tahanan. Tapi selama sistem masih gelap, siapapun bisa jadi Zarof berikutnya. Hukum seharusnya menegakkan keadilan, bukan memungut fee. Jangan cuma hukum orang kecil. Bongkar semua dari yang bersuara lembut di ruang sidang, sampai yang bisik-bisik di belakang layar. Sampai publik dapat benar-benar percaya terhadap institusi hukum di negeri ini. Kita sama-sama memantau dan menunggu bagaimana ending kasus ini ya. Semoga Kejagung dan PPATK benar-benar serius bekerja untuk menuntaskan kasus yang telah mencoreng nama mulia institusi hukum ini. Bukan sedang membuat drama untuk membohongi publik sehingga publik puas dengan hukuman yang setimpal dan sangat pantas. Sob, jika kamu merasa video singkat ini bermanfaat, tolong bantu ya dukung channel Mata Pantau yang masih bayi ini dengan subscribe, bagikan, like, dan kalau berkenan berikan tanggapan kamu di kolom komentar dan berkomentarlah yang relevan. Terima kasih Sob.